Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku semuanya. Kali ini kita akan membahas lagi viral di media sosial. Ada tempat karaoke, tempat minuman-minuman beralkohol, minuman keras, yang kemudian membuat semacam lomba atau tebak-tebakan siapa di antara mereka yang hafal surah-surah Al-Quran dapat hadiah sebotol minuman keras. Ini kemudian menjadi persoalan karena banyak sekali umat Islam, kelompok-kelompok Islam mempersoalkan hal tersebut. Salah satunya adalah Ketua Umum Forum Silaturahim Ulama Indonesia, Kiai Haji Khalid Hidayat MA. Ayo kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi tahirin wa ashabihi tayyibin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Saya Khalid Hidayat, Ketua Forum Silaturahmi Ulama Indonesia atau FSUI, membaca medsos tadi pagi, terkejut melihat satu acara festival musik The Sound Project, di mana menyediakan booth-booth minuman keras dari produk minuman keras Newport. Di situ diumumin, siapa yang hafal surat Ad-Duha dalam Al-Quran, maka akan diberikan hadiah 1 botol minuman keras. Maka yang datang, yang ngerubutin booth itu, booth minuman keras Newport, ada yang ngacungin tangan, seorang perempuan, kemudian membacakan surat Ad-Duha, Wad-Duha wal-laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, walal akhiratu khairul laka minal ula, dan seterusnya. Begitu selesai baca, tepuk tangan, dikasih 1 botol minuman keras. Saya mohon maaf, mengutuk keras perbuatan ini dan meminta kepada pihak panitia untuk mempertanggungjawabkan perbuatan ini. Kenapa? Karena ini sangat melecehkan umat Islam. Kalamullah Al-Quran dijadikan bahan candaan. Al-Quran yang suci, Al-Quran yang sudah menjelaskan terang-terangan bahwa minuman keras adalah perbuatan yang keji, munkar, dosa besar. Siapa yang bisa hafal membaca surat Ad-Duha dikasih 1 botol minuman? Astaghfirullahaladzim. Kami sekali lagi mengutuk keras dan meminta pertanggungjawaban pihak panitia. Jelas dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khomer, minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Jelas Al-Quran. Ini sudah mewanti-wanti bahwa awas jangan minum khamr. Ternyata ini dicampur adukan. Siapa yang bisa baca Al-Quran, khususnya surat Ad-Duha, maka dikasih hadiah 1 botol. Masya Allah, na'udzubillah. Sekali lagi, kami meminta klarifikasi dari pihak panitia. Kalau tidak, awas, tutup pabrik daripada minuman Newport. Ya, dari peredarannya ditutup. Semua nanti umat Islam akan marah kalau tidak segera klarifikasi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, sahabatku semuanya, apa yang disampaikan Kiai Khalid Hidayat MA ini bukan tanpa alasan. Karena kejadian seperti ini juga pernah terjadi beberapa tahun silam, yaitu Holy Wing, ya, yang kemudian sahabat-sahabat Ansor turun ke jalan memprotes sehingga menuntut pihak Holy Wing pada waktu itu untuk datang meminta maaf, dan Holy Wing meminta maaf ke publik. Dan untuk yang kali ini kita tunggu bagaimana respon pemilik tempat yang bersangkutan, walaupun yang melakukan tindakan itu bukan pemilik, tetapi sang pemilik pasti bertanggung jawab terhadap fenomena yang terjadi, dan ini sudah terjadi berulang kali, sehingga tentu kita sebagai umat Islam, khususnya masyarakat Indonesia, merasa tidak nyaman dengan seperti ini. Apalagi yang membaca seorang cewek dengan menggunakan pakaian-pakaian yang sangat tidak islami, sangat bertolak belakang dengan Al-Quran. Kita tidak pernah mempersoalkan apakah dia hafal Quran atau baca Qurannya fasih atau tidak, tetapi persoalannya adalah kemudian jika hal-hal seperti ini dibiarkan di tengah-tengah masyarakat, seolah-olah terjadi normalisasi, seolah-olah Al-Quran itu boleh dibaca di tempat-tempat seperti itu, ya. Maka saya berharap sang pemilik atau pihak-pihak yang berkaitan dengan hal tersebut segera meminta maaf, jangan sampai menunggu publik, khususnya umat Islam, marah, ya, apalagi sampai ke hukum misalnya. Kita tidak mau seperti itu. Ini sekedar pembelajaran, ya, walaupun memang ada sisi lain, kita menunjukkan, ya, bahwa ternyata di tempat-tempat seperti itu juga ada orang yang sebenarnya memahami agama, cuman mungkin lagi khilaf, silaf, atau memang moralnya rusak, ya. Artinya apa? Hafal Al-Quran, fasih membaca Quran, tidak ada jaminan akhlaknya baik. Maka dari itu jangan sampai terjadi normalisasi di tengah-tengah masyarakat, seolah-olah Al-Quran dibaca di tempat seperti itu hal yang normal, ya. Maka dari itu sekali lagi saya juga ikut serta menuntut kepada siapapun yang bertanggung jawab terhadap tempat tersebut untuk segera meminta maaf, karena sudah ramai diperbincangkan di media sosial, sehingga tentunya kita sebagai anak bangsa berharap tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, apalagi sampai terjadi kerusuhan, apalagi sampai terjadi permusuhan sesama anak bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.